Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Sabili, calon guru penggerak angkatan 9 UPT SDN Karanganyar, Kota Pasuruan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Indarta Mei Putra yang nantinya akan saya wawancarai terkait dengan proses percakapan pra observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Waalaikumsalam, Pak Sabili. Gimana kabarnya, Pak Indra? Alhamdulillah baik. Ya, Bapak gimana? Alhamdulillah baik. Untuk hari ini tidak ada acara ya, tidak ada kegiatan. Tidak ada. Jadi untuk hari ini nanti Pak Indra, sebelum nantinya saya melakukan proses supervisi akademik, yaitu yang mana di dalam proses supervisi akademik nantinya itu sebenarnya kita tujuannya untuk mengetahui bagaimana kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Tapi sebelum itu, yang pertama yang perlu kita lewati yaitu terkait dengan percakapan pra observasi. Tujuannya untuk mengetahui persiapan dari Bapak terkait dengan pembelajaran yang nantinya akan dilakukan. Yang pertama yang perlu saya tanyakan yaitu Pak Indarta nantinya akan mengajar materi apa? Materinya tentang keberagaman Indonesia, Pak. Jadi ini pelajaran pendidikan Pancasila atau PKN. Itu rencana saya nanti pelaksanaan observasi pemakai materi tersebut. Jadi nanti pelajarannya PPKN, pendidikan Pancasila. Kemudian apa tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai? Saya ingin siswa saya itu bisa mengidentifikasi keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian ada satu lagi, saya ingin mereka bisa membedakan sikap ketika keberagaman itu ada di kehidupan mereka. Itu Pak. Jadi dua itu yang ingin saya fokuskan untuk belajar pendidikan Pancasila itu. Kemudian apa alasan atau mengapa Pak Indarta memilih tujuan tersebut? Oke, begini Pak ya. Kita di kehidupan nyata anak-anak itu sekarang kurang peduli. Ya, sebagai contoh lah, ketika ada karnaval, ya, atau pagelaran wayang, kan sekarang kota kita, kota Pasuruan, sering sekali ada acara-acara budaya, dan itu dari wali kota kita. Gitu. Nah, mereka itu terkadang mau nonton karnaval itu istilahnya ogah atau tidak mau karena mungkin anak usia dan apalagi mungkin membosankan buat mereka itu, apalagi wayang. Padahal kan itu budaya yang harusnya generasi mereka ini yang bisa saya katakan mereka adalah generasi emas ya, seharusnya mereka bisa melestarikannya. Nah, ini yang ingin saya ciptakan di kelas saya nanti di materi tersebut. Jadi memiliki rasa peduli, memiliki sikap yang harus ada dalam diri mereka. Itu alasan saya yang utama. Itu. Jadi tujuannya yaitu untuk melestarikan budaya tersebut, karena alasannya ada sebuah masalah yaitu apalagi generasi milenial sekarang ini sudah melupakan budaya-budaya daerah ya. Betul. Budaya seperti wayang dan lain sebagainya. Iya, mas banyak itu Pak. Kan sekarang zamannya teknologi ya, mereka terlalu lupa ya, karena internet ini ya, entah itu aplikasi-aplikasi media sosial terlalu banyak di situ mereka, dan akhirnya yaitu muncul ketidakpedulian ketika ada mungkin sebuah wayang tarian, hanya mereka sudah nggak mau nonton, lebih baik nonton media sosial. Nah ini yang harus saya pikirkan di pendidikan Pancasila yang materi. Kemudian bagaimana area pengembangan kompetensi yang sudah dicapai oleh Bapak? Kompetensi terutama ini untuk anak-anak ya Pak ya, untuk anak.
potensi adalah kemampuan, itu mereka bisa membedakan ya sikap mana yang seharusnya tidak dimiliki dan yang harusnya dimiliki. Nah itu tadi kadang anak itu inilah memakai pakaian batik mungkin ya, atau pakaian adat. Itu ada loh yang malu ada Pak. Nah, saya ingin mereka memiliki kemampuan memahami bahwa pakaian adat seperti batik juga itu adalah milik kita, milik negara kita Indonesia. Supaya ada kemampuan itu dan ada merasa itu milik dia juga, milik karena kita berada di negara Indonesia. Itu yang sulit dengan pakai. Dan saya juga akan menekankan bahwa budaya kita jangan sampai hilang. Jadi mereka bisa paham tentang itu dan mereka bisa melestarikan dan jangan sampai diambil oleh negara. Itu aja. Jadi yang berikutnya dikembangkan yaitu terkait dengan kompetensi sikap dan pengetahuan. Lebih ke sana sih. Kemudian bagaimana rancangan yang akan diterapkan pada saat proses pembelajaran nanti terkait dengan strategi, model ataupun metode? Yang jelas saya akan memakai ini PBL ya, problem based learning. Jadi ketika ada materi nanti saya akan mencoba memberikan satu masalah juga. Jadi kita sharing di situ. Saya lebih banyak sharing nanti di sana, karena terkait dengan kegiatan yang kehidupan nyata anak-anak juga. Nah sebelum itu yang jelas saya akan berikan pemantik ya, pemantik dulu bagaimana anak-anak memahami tentang budaya, kemudian bagaimana cara mereka menyampaikan. Setelah itu saya organisasi anak-anak beri sebuah materi tentang budaya. Salah satu mungkin ini dulu lah di wilayah kita di daerah Pasuruan lah, kita kan punya tari yang juga sudah banyak ditampilkan di daerah Pasuruan karena lingkungan daerah kita itu penting juga. Jadi mereka kenal dulu dengan lingkungan kita, baru setelahnya mereka bisa mengenal juga. Setelah itu akan saya beri sebuah media mungkin ya, dari media itu kita buat ada kayak games permainan, kemudian ada evaluasi juga ya, kita evaluasi bersama, kemudian kita beri kesimpulan, baru yang terakhir revisi. Itu sih Pak. Jadi yang menggunakan model DBL, Insya Allah juga untuk menemukan sebuah masalah terkait dengan budaya. Ya. Saya yakin anak-anak itu tahu, apalagi negara kita ada yang betul yang lain itu ada yang tahu juga. Ya karena media sosial itu bagus ya. Cuma kita harus tetap hati-hati karena media sosial takutnya malas bisa berjalan. Makanya kita harus lebih kuat karena memberikan materi dengan media sosial. Kemudian bagaimana media pembelajaran yang akan digunakan nanti pada saat? Media ya Pak ya. Media saya sih sederhana Pak ya. Saya di sini sederhana karena PBL ya, saya lebih ke problem ya. Saya tidak menggunakan teknologi Pak, cuma sederhana. Saya pakai tab, tutup tab sih sebenarnya. Saya ada banyak di rumah, saya nggak dipakai ya. Tutup tab itu mungkin segini Pak. Nanti saya beri kalimat-kalimat tentang sikap ya. Contoh misalkan menonton wayang belum selesai udah pulang duluan ya. Atau merobek pakaian adat atau merobek batik lah ya, misalkan batiknya temannya dengan sengaja. Itu kan salah satu sikap. Mereka nanti bisa membedakan ini benar nggak sih, apakah ini harus kita lakukan atau tidak, apakah kita harus memiliki sikap itu atau tidak. Itu rencana gitu ya. Nah itu akan berisi teks seperti itu, kalimat-kalimat itu. Kemudian saya buat mungkin satu anak, berarti sekitar 23 siswa Pak, 23 siswa. Nanti satu anak satu kap, kita bikin lingkaran ya, kita bikin lingkaran, buat lingkaran. Nanti kapnya ini kita akan geser ke kalian. Cuman supaya biar seru juga dan ada tujuan untuk
mengenal budaya atau tradisional, maka saya pakai tambahan ini sih rencananya Pak, lagu daerah ya, lagu daerah. Jadi diiringi musik nih, karena saya pernah itu waktu itu mengasesmen anak-anak, asesmen awal pakai diagnostik itu, ada yang ingin belajar itu pakai musik Pak. Wah ini kan bagus juga ya, maka dari itu karena saya sudah mengenal mereka, maka saya sisipkan musik adalah lagu daerah. Nah, jadi ketika mereka ini nih pindah cupnya sambil nyanyi gitu ya, sambil nyanyi sambil kenal dengan lagu daerah kita. Nah, itu sih Pak nanti medianya kecil sih, ini sih nggak terlalu kecil gitu, kita buat bikin seru. Nah, nanti ketika sudah diputar, saya stop Pak, stop. Nah, mereka akan berhenti dengan cup yang di depannya. Cup di depannya dibuka kemudian dibaca. Ini ada literasinya. Jadi dibaca baik-baik, dipahami. Ini masuk yang sikap yang harus dimiliki anak itu atau yang tidak dimiliki. Ya nanti saya pisahin. Kalau sudah dapat, anak-anak saya suruh berdiri ketika hidup. Setelah itu ke posisi, misalkan itu adalah sikap yang baik, berarti ke posisi kanan. Kalau itu buruk, posisi kiri. Ya, yang harus dimiliki dari ke kanan, yang tidak harus dimiliki adalah yang di sikap-sikap itu ya ada di situ. Setelah itu 1, 2, 3 mereka kan rencana nih Pak ya, langsung ke posnya masing-masing. Nah setelah itu baru kita koreksi bersama, kita koreksi ya. Kemudian nanti akan ada pertanyaan problem tadi ya, saya beri problem. Apakah ada nih misalkan yang merasakan nggak pernah mau apa disuruh mencicipi makanan khas tapi nggak mau, mungkin karena nggak enak menurut kami. Jadi kan pasti muncul nih Pak, muncul lagi. Mereka akan ngomong mungkin, atau malah di luar itu. Mungkin saya Pak pernah dibully atau dikatain gara-gara memakai istilahnya Pak di situ kayak pakaian atau permainan istilahnya barongan. Nah itu diejek atau gimana? Padahal kan itu budaya juga, tradisi juga. Nah mungkin akan muncul itu, saya juga nggak tahu lagi karena rencana ya. Semoga sih gitu Pak. Nanti luar biasa ya, yang semoga medianya ini sederhana, nyakap, ya, tapi dipadukan dengan lagu daerah tadi ya, kemudian anak-anak setelah itu literasi tadi ya, literasinya masuk, nah, kemudian memilih ya, mengetahui ya, memahami membedakan itu, membedakan apakah ini hal yang baik atau yang buruk, ya, tentang keberagaman beragama agama. Ya, supaya mereka lebih cinta lagi Indonesia. Jiwa apa ya Pak? Cinta tanah air, jiwa cinta. Nanti masuk juga di situ. Kemudian kapan Bapak akan melakukan kegiatan tersebut, kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin ini karena hari ini Senin Pak ya, tapi mungkin Senin depan aja Pak. Ya. Di Senin depan saya akan mengobservasi Bapak ya. Dengan proses pembelajaran yang akan dilakukan. Semoga nantinya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Idarta bisa berjalan dengan lancar dan bisa maksimal serta efisien. Amin. Sampai bertemu di Senin depan Pak ya. Siap. Dilaksanakan terkait dengan waktunya bisa itu pengacara pra observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Gimana kabar kalian hari ini? Ada yang sakit? Ada yang sakit? Oh, sakit apa? Iya. Oke, terima kasih. Memang ini ya, sekarang musimnya banyak yang bilang belum patut ya. Ada yang nggak masuk? Ya. Sekarang ada yang kosong bang. Siapa nih? Maafin, Saskia, Isra. Sakit Saskia sama Isra ini sakit semua ya. Nah itu ya kalian harus jaga kesehatan ya. Apalagi istrinya sudah
mulai istilahnya narkoba ya, bukan usia dan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila. Ya, ini kita akan belajar bagaimana kalian bisa mengidentifikasi. Jadi tujuan belajar kita itu kalian bisa mengidentifikasi keberagaman yang ada di Indonesia dan bisa mengidentifikasi dan membedakan sikap mana yang harus kita miliki dalam diri kita. Ya, supaya kalian tahu nih, karena keragaman ini jangan sampai hilang. Ya, kita harus apa ya? Melestarikan, betul. Nah, kalau kita tidak melestarikan, ya nanti bagaimana? Hilang ya? Ya, kamu tahu nggak contoh beberapa keberagaman budaya? Ya, tahu? Tari, oke. Tari apa namanya? Tari apa namanya? Terbang Bandung itu miliknya siapa? Mata Pasuruan. Ada lagi? Dari Bipang. Oke, itu mana? Kota mana? Bibit. Oh iya, Pasuruan juga. Ada lagi nggak selain tari? Baju ada. Kalau lagi? Rumah ada. Makanan khas. Apa lagi? Senjata tradisional. Oke. Lagu daerah, betul. Bahasa daerah. Banyak sekali. Ya, jadi memang Indonesia itu memiliki keberagaman yang sangat banyak. Jadi kita wajib menghargai, ya, toleransi, kemudian juga melestarikan. Contoh nih Pak Indra nih, misal Pak Indra tidak mau menonton karnaval budaya karena panas, ya mungkin siang-siang takut kulitnya gelap, kosong, ya. Itu kira-kira masuk sikap menghargai atau tidak? Tidak. Kenapa begitu? Karena apa kira-kira? Pak Indra tidak mau menonton karena panas siang, karena ini adalah budaya. Karena Pak Indra punya sikap yang tidak mau melestarikan, betul ya? Paham ya? Nah, jadi itu adalah salah satu yang harus kalian punya. Sikap yang harus kalian punya. Misal contoh lagi nih, ada wayang di suatu tempat di Pasuruan kemarin ada ya? Nah, itu kamu diajak sama orang tua, baru mulai kamu minta pulang, itu masuk menghargai tidak? Tidak. Kenapa kira-kira? Bisa belajar ya, karena tentang budaya kita, ya kan? Masa baru mulai, ya, mama pulang mah, ya gimana ceritanya? Berarti tidak menghargai. Oke, Pak Indra, ini ada media. Pak Indra medianya sebenarnya dari cup, ya, bukan cup, ini tutup cup. Di sini ada beberapa sikap yang harus kita miliki dan ada sikap yang tidak harus kita miliki atau kita buang jauh-jauh tentang keberagaman budaya. Ya, nah ini nanti ada aturan mainnya. Ya, kita sedikit bermain dengan cup ini. Nanti begini ya. Setiap anak di depannya akan ada cup, ya. Nanti diiringi musik. Musiknya adalah lagu-lagu tradisional. Ya, contoh, ada yang nanya, ya ada yang bilang, Pak, lagu daerah. Oh ya, ini ada nanti kita pakai lagu daerah. Ini kita geser. Suwe, misalkan orang jauh terus geser. Jauh terus. Nanti musiknya Pak Indra stop, tidak boleh bergerak. Berarti kamu mendapat satu kalimat. Kalimat itu dibaca. Oh, ini masuk sikap apa ya? Yang baik atau yang tidak, atau yang harus kita miliki atau yang tidak harus kita miliki. Nanti setelah Pak Indra kasih apa-apa, kalau sudah mulai, kalian berdiri, kemudian berkumpul di bagian kanan itu adalah yang sikap yang harus kita miliki, dan yang sebelah kiri adalah sikap yang tidak harus dimiliki. Ya, berarti ini yang positif dan ini yang negatif. Ya, nanti kan kamu dapat baca baik-baik, jangan sampai salah. Paham kalau gitu? Oke, sekarang kita ngumpul di sini. Nah, buat lingkaran. Kita coba muter. Ya, lagi-lagi situ lah, apa-apa. Sini, agak sini. Oke ya.
Satu lagi satu yang depan. Terus usahakan satu orang sudah pegang satu. Ya terus geser. Jangan kenalkan. Oke. Oke. Dibaca baik-baik. Dibaca baik-baik. Ini ada ini. Ada yang kurang? Ini. Coba baca dulu. Baca masing-masing. Diam. Sudah? Baca dulu baik-baik. Jangan terburu-buru. Sudah? Pikirkan itu yang baik apa yang buruk. Yang baik apa yang buruk. Sudah bisa? Yang buruk sini, yang baik sana. Sudah? Ayo mulai ya. 1, 2, 3. Yuk. Ayo. Siapa? Yang baik di sini. Ayo. Yang baik di sini. Sini, kumpul sini. Baik. Ayo. Sudah? Yang buruk. Pak Indra koreksi ya. Oke, Pak Indra koreksi dulu. Coba lihat, baca. Yang lain koreksi juga. Berbicara menggunakan bahasa daerah itu sikap yang baik atau enggak? Yang harus kita miliki enggak? Harus. Baik, betul. Oke. Mempelajari cara pembuatan makanan dan minuman khas. Apakah sikap yang harus kita miliki? Ya. Betul ya? Lagi. Memainkan alat musik tradisional. Baik atau tidak? Baik. Harus kita miliki? Ya. Harus kita miliki. Kamu berbicara menggunakan bahasa daerah sama. Betul ya? Kamu menonton pertunjukan wayang kulit itu sikap yang menghargai nggak? Menghargai ya. Sekarang ini coba baca. Merasa malu saat memakai baju batik. Ya saat acara resmi. Ini buruk atau harus kita miliki? Buruk. Nanti tidak harus dibuang jauh-jauh sikap itu. Ayo, kamu. Hanya ingin berteman dengan teman satu suku. Ya, misalkan ada suku Sunda, kamu suku Jawa aja. Nah, itu benar apa enggak? Salah. Nih, kamu. Menolak untuk mencicipi makanan khas daerah lain. Mungkin kamu gini, enggak enak itu enggak mau. Itu kira-kira sikap yang harus dimiliki atau tidak? Tidak. Ya kita mencicipi sebagai rasa menghargai ya. Oke, Yudis. Merobek pakaian adat dari daerah lain. Oh, merobek pakaian adat jelas ya. Tak boleh ya. Tak boleh, jelas itu. Jangan memiliki sifat atau sikap yang seperti itu. Kamu sama ya, merobek juga. Kamu acu tak acu enggak apa saat yang menceritakan sejarah. Nah, rumah adat. Acu tak acu apa? Bukan apa? Cuek ya. Cuek dalam bahasa kalian itu cuek. Nah, cuek kalau ada yang cerita tentang sejarah budaya atau rumah adat. Nah, itu nggak dengerin. Apakah itu sikap yang harus dimiliki? Tidak. Kamu tidak menonton karnaval, jelas tidak. Sama, kita aja. Kalau Pak, kalau dibolehin sama orang tua, contoh gimana? Kenapa alasannya? Gak bolehnya kenapa? Apa? Karena dia lalu jauh. Boleh begitu, ada lagi yang lain, alasan lain? Takut diculik, ya? Kalau pulang, terus kamu nggak boleh ikut, pernah berarti? Oh, kamu nggak boleh. Ada lagi jawaban lain? Oke, kalau Pak Indra, kalau memang orang tua khawatir, ya, kita harus nurut juga sama orang tua ya. Tapi kita tetap harus punya rasa ingin untuk menonton ya. Kamu sekarang zamannya sudah zaman internet, media sosial. Kamu juga bisa melihat di internet atau YouTube biasanya. Ya memang nggak lega ya, tapi paling nggak karena kita tidak boleh sama orang tua ya, paling nggak kita harus bisa menonton menghargai dengan cara menonton YouTube ya, paham ya? Baik ya, hari ini kita sudah belajar tentang peradaban budaya dan cara
melestarikan aja dan tahu sikap mana yang harus kita miliki dan sikap yang tidak seharusnya kita miliki. Ya, sebagai contoh tadi ada Fitri, ya, berbicara bahwa saya pernah ditertawakan memakai batik, Pak. Padahal kan batik itu adalah budaya Indonesia. Nah, kenapa gitu ya? Kenapa ada yang salah? Enggak seharusnya. Ya, jangan sampai diambil oleh negara lain, ya, atau diklaim. Ya, itu jangan sampai. Kemudian ada lagi yang tadi, apa lagi tadi? Jasmine juga ya. Jasmine juga sempat dikatain karena memakai batik ya. Jadi rata-rata batik. Kenapa sih batik? Kan batik bagus-bagus ya. Nah, ini ternyata masih ada loh ya, siswa sekolah dasar masih tidak bisa menghargai batik sebagai keragaman budaya kita. Ya, nah itu kalian jangan niru. Ya, kalian harus memiliki sikap yang menghargai dan melestarikan budaya. Harusnya dilestarikan. Ya, tenang aja ya kalau kamu dikatain, tapi kamu bangga karena memiliki batik yang asalnya dari Indonesia. Ya, itulah yang diharapkan Kak Indra ini supaya kalian memiliki rasa atau sikap yang seperti itu. Ya, tentang keragaman yang ada di Indonesia. Jangan sampai budaya kita hilang, kita wajib melestarikan. Ya, apapun keragaman itu, lagu, tarian, bahasa, kemudian apalagi baju ada, harus kita lestarikan. Ya, mungkin itu ya untuk belajar hari ini. Menurut Davina, ya, bagaimana ketika bisa memahami ini loh sikap yang harus kita miliki supaya keragaman budaya kita tetap terjaga. Menurut kamu gimana? Kita bisa membedakan ya. Kalau Bilqis setelah tahu begini nantinya akan apa? Akan belajar lagi tentang daerah-daerah lain. Daerah-daerah lain. Contohnya pengen daerah mana? Daerah Bali. Daerah Bali. Wah, kenapa Bali? Ini unik juga ya. Kenapa Bali? Karena banyak pantai. Karena banyak pantai. Jadi pengen tahu tradisinya. Oh, kamu? Badui. Iya. Oh, Badui. Oh ya, itu kan sekarang lagi ramai ya di media sosial. Perempuannya cantik-cantik, pakaiannya bagus ya. Terus suku Badui itu nggak pakai sandal ya, kalau nggak salah. Ya benar ya. Nah, itu bagus budayanya masih kental ya itu ya. Ya bagus, Bilqis dan Jasmine dan yang lainnya, kalian boleh mempelajari daerah lain untuk melestarikannya ya. Jadi gitu ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua hari ini. Kita akan ketemu lagi besok. Silakan pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Pulang dulu, kalau mau main pamit sama orang tua ya. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Sabili, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SDN Karanganyar Kota Pasuruan. Kali ini saya bersama Pak Indalkat yang sudah saya observasi terkait dengan pembelajarannya ketika di kelas. Untuk nanti percakapan dalam pasca observasi Pak Indra nanti akan saya tanya dengan berbagai pertanyaan terkait dengan pengamatan yang sudah saya lakukan pada saat proses observasi waktu hari Senin kemarin. Gimana kabarnya Pak Indra? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya.
Ya. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Setelah dilakukan sesuai rencana kemarin, itu kurang puas Pak ya. Ada sesuatu yang membuat saya kurang puas dalam pelaksanaan pembelajaran. Ya. Kurang puasnya kenapa? Kurang puasnya masih ada siswa yang kurang aktif ya, di dalam perencanaan yang sudah saya lakukan, yang sesuai pra observasi itu. Kemudian ceritakan kembali area pengembangan dan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh Pak Indra saat proses pembelajaran kemarin. Pengembangan untuk selanjutnya ya Pak ya. Saat kemarin. Oh gitu. Ketika anak-anak ada yang ini ya mulai pasif ya, saya berinisiatif untuk membuat sesuatu yang baru ya supaya mereka bisa lebih memahami pembelajaran itu. Jadi permainannya agak diubah sedikit ya, karena mereka butuh motivasi dan semangat dalam kegiatan belajar. Kalau saya seperti dulu tidak memotivasi, itu kurang juga. Dan lagunya juga saya ubah lagu daerah yang mereka ketahui ya. Kalau yang baru mungkin anak-anak kurang hafal atau kurang masih asing lah buat mereka. Jadi kemarin siasat saya seperti itu Pak. Jadi pengembangannya di lagunya saya ubah, terus kemudian permainannya seperti itu. Jadi pengembangannya di ranah pengetahuan dan Pengetahuan. permainan. Ya, dan sikap juga. Terkait dengan apa itu budaya ya. Budaya, keragaman budaya Indonesia. Dan kemarin nampaknya Pak Indra menggunakan lagu juga ya, lagu daerah juga. Betul. Alasan saya, Permainan itu ya. iya, alasan saya biar mengenalkan Pak. Dan mengenal budaya. Ya, budaya keragaman budaya Indonesia. Sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan, apakah sudah berhasil atau belum menurut Bapak? Saya bisa bilang cukup berhasil Pak ya. Cuman ya itu tadi ya, masih ada beberapa anak yang kurang aktif aja kegiatan belajar. Ya mungkin dari jumlah siswa 23 itu 2-3 anak masih kurang aktif. Jadi ini perlu saya refleksi Di ketua ini. ya. Tapi alhamdulillah kemarin nampaknya sudah cukup Saja berhasil. Kemudian apa kekurangan atau hambatan dan kendala yang terjadi saat proses pembelajaran kemarin? Hambatannya kemarin di awal ya Pak, ternyata kita berencana untuk pakai salon ya atau sound ya, speaker aktif. Ternyata listriknya ini nggak bisa ya. Ya untungnya ada cadangan colokan yang bisa dipakai, cuman pas akhirnya saya lepas. Ya. Jadi suasananya agak panas sedikit ya. Jadi itu halangan kemarin, sama hambatannya. Kemudian ini mungkin buat mereka medianya ini mungkin yang kurang menarik buat mereka ya, harus diperbaiki lagi. Cuman kegiatan permainannya seru, cuman mungkin yang dengan anak dengan gaya belajar visual itu kayak kurang semangat ya. Kebetulan yang 3 anak tadi itu sesuai dengan asesmen yang sudah saya lakukan di awal, itu anaknya gaya belajarnya ada gaya belajar visual gitu. Memang sih tidak harus gaya belajar, cuman itu saya lihat ini berarti kurang menarik buat 3. Tapi hambatannya yang pertama terkait dengan sarana dan prasarana. Iya, Dalam menggunakan sound tadi kemudian mungkin kendalanya juga terkait dengan medianya ya. medianya Perlu dirubah dikembangkan. Jadi terkait dua itu kendala. Kemudian mengapa kendala tersebut bisa terjadi? Kalau yang listrik ya Pak ya, kita nggak tahu, ternyata ada yang putus mungkin Pak, kabelnya ada yang putus. Jadi
Dokumennya pakai colokan itu. Kalau untuk media mungkin saya lupa dengan gaya belajar anak tadi, ya akhirnya terlalu sederhana buat mereka. Kita sudah membuat, cuman terlalu sederhana buat mereka, kurang menarik, jadi kurang antusias. Jadi itu kendalanya karena kita memang tidak tahu terkait dengan listrik dan listriknya, ya tidak tahu. ya terkait dengan daya belajar. Ini akan lupa tadi Lupa ada anak yang visualnya kuat sekali. Kemudian dengan mengetahui kendala dan hambatan yang Bapak Indra sudah ketahui, apa kira-kira rencana tindak lanjut setelah mengetahui hal tersebut? Setelah ada kendala dan hambatan, Ya, ya jelas persiapannya harus lebih matang, Pak, ya. Kemudian yang kedua, medianya akan saya ubah, jadi saya kembangkan lebih visualnya lebih menarik, mungkin buat permainan warna, permainan gambar, dan kemudian untuk anak-anak visual itu agar antusias di situ. Ya mungkin nanti kedepannya saya ganti pakai kartu, karena kemarin itu pakai cup, ya bentuk cup gitu kan, cuman teksnya teks biasa. Jadi mungkin di depan teksnya akan saya buat menggunakan Canva, Pak. Teksnya kita bentuk ya yang tidak biasa, dan tidak ada gambarnya. Jadi ada gambar keberagaman. Misalkan kemarin itu kan sikap, ya sikap seperti menonton wayang di tengah-tengah pulang. Ya, itu kan sikapnya yang harusnya tidak dimiliki, ya. Harusnya sampai selesai supaya kita bisa menghargai dan melestarikan. Jadi kita kasih atau kita beli wayang di kartunya itu, dan ada teks itu sebagai literasinya mereka menonton wayang ini sikapnya ini sikap yang harus dimiliki atau tidak dalam menghadapi keragaman yang ada di Indonesia. Itu sih Pak terkait dengan medianya seperti lagi tidak anak bisa lebih semangat ya, Ya. Apalagi yang mungkin daya belajarnya visual. Ya, kemarin saya visual yang buat. Kemudian kapan kira-kira akan melakukan rencana tindak lanjut tersebut? Kalau dilihat kalender pendidikan, saya lihat juga itu pendidikan Senin lagi, Senin depan ini lah Pak. Iya. Ya, dan terkait sarana dan prasarana juga. Iya. Jadi persiapan Lebih matang lagi. Ya. Itu nanti rencana pakai istilahnya benar-benar disiapkan semuanya. Kalau istilahnya istilah backward design Pak. Jadi kita benar-benar siapkan, asesmennya juga disiapkan. Jadi datang itu ke kelas sudah siap anak-anak juga dalam pembelajarannya lancar. Seperti itu. semoga nantinya rencana tindak lanjut ini bisa itu berjalan dengan lancar dan pembelajaran faedah di sekolah bisa lebih baik lagi, sehingga nantinya anak-anak ini bisa semangat dan memahami apa yang sudah dijelaskan terkait dengan materi yang dijelaskan oleh Pak Indra. Terima kasih Pak Indra, tapi sebelum itu saya beri waktu untuk mengajar praktek terkait dengan proses berjalannya percakapan pasca ujian. Terima kasih Pak Sabili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabili selaku calon guru yang dalam hal ini melakukan coaching bersama rekan sejawat. Posisi Pak Sabili di sini adalah sebagai coach, sedangkan Pak Inggata sebagai coaching. Pak Sabili tadi sudah melakukan coaching berdasarkan algoritma Pak. Jadi yang pertama adalah tujuan. Saat ini di sini sudah berkomunikasi, berdialog apa sih tujuan dari coaching ini terkait dengan yang sudah diobservasi oleh Pak Sabili bersama rekan sejawat. Nah di sini tujuan dari pembicaraan sudah muncul. Kemudian berikutnya identifikasi ya Pak Sabili. Kalau saya lihat di sini identifikasi di sini memuat apa ya yang memunculkan kelemahan dan kelebihan dari yang sudah dilakukan oleh rekan sejawat dalam hal pembelajaran. Jadi Pak Indra juga sudah menyampaikan
menyampaikan hal-hal terkait dengan bagaimana pembelajaran yang dilakukan, apa kekurangannya, apa kelebihannya. Terakhir, kemudian rencana aksi. Nah, rencana aksi di sini bagaimana coach di sini menyampaikan strategi yang perlu dilakukan oleh coach, gitu kan? Jadi Pak Indarta selaku rekan sejawat yang berpartisipasi yang menyampaikan akan dilakukan penggunaan media yang lebih berbatas, seperti begitu ya. Jadi salah satu bentuk komunikasi sebagai aksi nyata dari yang dilakukan oleh coach terhadap media. Dan terakhir, apakah Sabili tidak mengalami kaitan menjawab? Sabili kalau dari pembicaraan coaching di sini, waktu saya kembali, apa menurut kamu jawab dari coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Sabili terhadap kita sejawat? Pertama, yaitu terkait dengan rencana mau ada perubahan terkait dengan media pembelajaran, kemudian terkait dengan persiapan yang lebih matang lagi, sehingga nanti apa itu Pak Indarta juga berkomitmen insya Allah nanti hari Senin depan akan berjalan. Jadi Pak Indarta, alhamdulillah Pak Sabili sudah melakukan dialog coaching gitu ya dengan rekan sejawat terkait dengan bagaimana observasi yang sudah dilakukan, dan tentunya saat coaching ini juga melihat bagaimana alur dari coaching itu sendiri. Tidak serta-merta Pak Sabili ini menanyakan kemudian jawaban itu langsung terjawab, tetapi ini perlu adanya komunikasi yang melibatkan coaching ini menyampaikan sendiri apa yang muncul dalam kelemahan dan kelebihan yang sudah dilakukan. Oke, Pak Sabili, terima kasih. Saya sudah dilibatkan dalam coaching Pak Sabili bersama rekan sejawat. Sukses buat Pak Sabili dan mudah-mudahan rekan sejawat itu tidak akan mengikuti jejak Pak Sabili. Terima kasih kepada Bu Dias yang selaku pengajar praktek dari saya, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Indarta telah berkenan memberikan waktu untuk percakapan pasca observasi. Semoga kedepannya pembelajaran kita semua ini bisa lebih baik. Itulah percakapan pasca observasi saya dengan Pak Indarta selaku guru kelas 5A. Sekian dari saya. Mohon maaf bila monitoring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.